Haleluya, haleluya, shalom. Salam berkah dari kami di studio buat para pendengar dimanapun sudah berada pada malam hari ini. Berjumpa kembali dalam program Keluargaku Adalah Sorgaku bersama saya, Pendeta Julius Antoni, dan seluruh teman-teman dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Pada malam hari ini kita boleh kembali bertemu dalam keadaan yang baik dari Senin yang lalu hingga Senin sekarang 10 Februari tahun 2014. Kita percaya keadaan yang baik selalu menyertai kita karena Tuhan kita memang adalah Tuhan yang hebat. Amin. Dan hari ini kita percaya bahwa setiap persoalan pergumulan, kalau kita sadari bahwa itu juga adalah alat Tuhan untuk memproses setiap kehidupan kita supaya kita semakin dewasa. Maka kalau Bapak Ibu saudaraku sekalian mendengar program kami di 100,6 FM, di Your Family Station Radio Hotline 100,6 FM, kita percaya bahwa ada sesuatu di balik yang indah yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Dan saudara dimanapun saudara berada pada malam hari ini mendengar program kami, mungkin yang sedang ada dalam perjalanan menuju pulang, kami tak lupa berdoa kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu saudaraku sekalian sehingga tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, bertemu dengan keluarga yang dicintai. Kemudian saudara mungkin yang sedang terbaring karena sakit atau mungkin kurang enak badan, atau mungkin yang sedang terbaring sakit di rumah sakit ataupun di rumah, kami juga tak lupa berdoa dari studio ini, biarlah kiranya kebaikan Tuhan, bahkan kelepasan, kesembuhan dari sorga menjamah kita sekalian, sehingga ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita bersama-sama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center kedatangan seorang tamu. Ada hambanya Pastor Oh Cheon Rock yang bersama-sama kita malam hari ini hadir. Namun sebelumnya kita juga akan menyapa hambanya Pastor Oh Cheon Rock dari Gereja New Life Busan, Korea. Iya. Selamat malam Pastor Oh. 안녕하세요. 반갑습니다. sangat senang bertemu dengan Anda. Haleluya. Kita kedatangan tamu dari Korea luar biasa pada malam hari ini, dan kita mau bicara tentang keluarga, Pastor. 이렇게 만나 뵙게 되어서 정말 감사드립니다. Iya. 오케이. 예. 하나님의 은혜 가운데서 여러분을 만나게 뵙게 돼서 너무 감사하고 영광스럽게 생각합니다. Saya sangat bersyukur dan merasa sangat dikaruniakan oleh Tuhan karena dapat bertemu dengan Anda di dalam Injil. Amin, amin. Juga di samping Pastor Oh ada Yura sebagai penterjemahnya ya. Yura, selamat malam. Malam. Ya, puji Tuhan. Yura juga adalah orang Korea, tetapi sudah 10 tahun berdomisili di Indonesia, khususnya di Tangerang, dan beliau menyelesaikan studi di UPH ya, Yura ya. Puji Tuhan. Dan di depan Yura ada hambanya Bapak David. Shalom Pak David. Shalom semua pemirsa di rumah. Tuhan berkati, malam ini kita kedatangan tamu-tamu dari negeri seberang ceritanya. Ya, negeri ginseng. Negeri ginseng. Pendeta kita dari Korea Selatan ya Pak ya. Dari Gereja New Life Busan. Jadi kota kedua terbesar setelah Seoul ya. Oh gitu ya. Ya. Di samping hambanya Bapak David ada Bapak Arvin. Ya. Shalom Pak Arvin. Shalom. Luar biasa. Luar biasa. Juga di studio hadir Ibu Oh atau Ibu An, juga dari Korea. Demikian juga ada Bapak Rudi, kemudian ada Pak Mario, kemudian ada hambanya Bapak Daniel. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Kita bisa berkumpul di tengah hujan yang lebat, tetapi di tengah hujan yang lebat ada berkat Tuhan yang lebat buat kita sekalian. Ada kehangatan. Nah, baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan membahas satu tema penting buat kita pada malam hari ini. Tema kita adalah giving and forgiving. Jadi artinya memberi dan mengampuni. Amin. Jadi memberi pengampunan itu juga penting buat kita ya. Betul. Karena manusia tidak pernah benar dalam hidupnya, pasti juga pernah berbuat salah. Nah, kalau kita berbuat salah, pasti ada perbaikan-perbaikan. Nah, kalau ada perbaikan-perbaikan, maka ini harus dilakukan dengan kesadaran, gitu ya. Nah, firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 23
ayat 34. Ya, silahkan Pak Arvin, minta tolong dibaca. Ya, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Iya, jadi ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadangkala apa yang kita lakukan kita tanpa sadari bahwa kita berbuat salah, gitu ya. Nah, kita akan membahas, saudaraku, apalagi khususnya program ini sengaja dikemas untuk program keluarga, sehingga apa yang kita perbincangkan hari ini memang titik beratnya adalah kepada keluarga. Apalagi 2 hari lagi kita juga akan merayakan Valentine. Itu dia, luar biasa. Gimana Pak Arvin? Ya, sesuai dengan tema bulan ini, kita telah membahas bahwa kita ini sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan itu harus selalu memiliki kasih yang berkemenangan. Dan minggu lalu kita sudah belajar dari teladan Yesus sendiri bahwa pola hidup berkemenangan itu tidak lain adalah suatu pengorbanan, di mana kita fokusnya adalah joy, yaitu Jesus yang sebagai yang pertama atau yang utama, kemudian others atau orang lain, keluarga kita, suami istri kita sebagai yang kedua, baru you atau yourself, ya, diri kita sebagai yang ketiga. Nah, itulah sebabnya dari apa yang telah kita bahas minggu lalu, hari ini kita akan lebih jauh lagi membahas karakteristik kasih, yaitu memberi, giving, dan forgiving, dan mengampuni. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan karakteristik ketiga dari kasih yang Yesus memberikan contoh, yaitu memimpin atau leading. Ya, jadi leading kita akan dengarkan untuk program minggu depan. Dan hari ini kita bicara tentang giving and forgiving. Iya, Pak David. Yes, nah, gimana Pak David? Karena kita manusia kan tidak pernah lepas dari kesalahan. Kita pernah berbuat dosa. Sebagai seorang suami juga tidak pernah lepas dari kesalahan. Menjadi seorang istri juga tidak pernah lepas dari kesalahan. Menjadi orang tua juga kita tidak lepas dari kesalahan. Menjadi anak-anak juga anak-anak kita mungkin tidak lepas dari kesalahan. Dan ini merupakan satu hal yang kelihatannya wajar. Tetapi kalau kita biarkan kesalahan-kesalahan itu menjadi tidak wajar karena bisa menimbulkan dosa. Dosa akhirnya berbuahkan maut. Nah, gimana Pak? Jadi gini, sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, Pak, kita sudah dibekali dengan firman Tuhan yang amat indah sekali dari Lukas 23 dan ayatnya yang ke-34 tentang bahwasanya Yesus Kristus disalib mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini sangat luar biasa sekali, Pak. Karena begini, bagaimana seorang yang telah disalib begitu rupa, karena saya sangat bisa merasakan kalau orang disalib itu seperti apa, Pak. Sakitnya luar biasa. Seharusnya yang keluar itu pada saat itu pasti kita keluhan. Keluhan yang begitu rupa sehingga kita merasakan kita kayaknya mau membalas dendam gitu, rasanya seperti itu, Pak ya. Tapi Tuhan kita ini memang luar biasa. Tuhan bukanlah manusia, gitu ya. Jadi Tuhan tidak pernah mengeluh. Amin. Sampai Tuhan Yesus bilang, "Ampunilah mereka." Malah Tuhan Yesus berdoa, "Ampunilah mereka sebab mereka." Ampunilah Pak David karena Pak David tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya, jadi kita memang harusnya bersyukur ya atas segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, kita sekarang akan bertanya kepada Pak Pastor Oh ya. Pastor Oh, nanti Yura yang akan menerjemahkan. Pastor Oh, di dalam hidup kita, di dalam hidup orang percaya, di dalam hidup orang benar, kita kadangkala juga tidak pernah lepas dari kesalahan. Karena kita manusia. Kita bukan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita coba berkaca kepada diri kita. Iya ya, sekalipun mungkin kita adalah hamba Tuhan,
kadangkala hamba Tuhan juga tidak lepas dari kesalahan. Karena hamba Tuhan juga adalah manusia. Ya, gimana Pastor? 오늘 그 말씀을 참 잘 우리에게 하나님 주신 것 같습니다. Menurut saya firman ini firman yang pas untuk kami sekarang. 누가복음 23장 34절은 예수님 십자가에서 하신 말씀이죠. Jadi ya benar apa kata pendeta yang lain, itu adalah Tuhan Yesus yang berkata sendiri di Lukas 23 ayat 34. 이 한마디가 굉장한 답이 되는 것 같습니다. Memang ini satu kalimat tetapi ini menjawab semuanya. 어떤 가정의 모든 문제의 답이 될 수 있습니다. Ini bisa menjadi jawaban atas segala setiap rumah tangga. 왜냐하면 예수님께서 저들이 알지 못하고 하는 거라 그랬습니다. Di sana Tuhan Yesus berkata bahwa mereka tidak mengetahuinya. 뭘 모른다는 말이겠습니까? Di sini maksudnya mereka tidak tahu apanya. 성경에서는 문제의 모든 원인을 밝히고 있습니다. Alkitab sudah menjelaskan alasan dan kenapa kita mengalami masalah. 그것이 창세기 3장입니다. Itu adalah Kejadian pasal 3. 원죄 문제입니다. Yaitu dosa warisan, dosa asli. 인간이 하나님과 함께 있을 때는 아무 문제 없었습니다. Pada saat manusia bersama dengan Tuhan, tidak ada masalah sama sekali. 인간이 하나님을 떠나면서부터 가정 문제, 아담 하와의 가정 문제부터 시작해서 이 땅의 모든 문제가 시작됐습니다. Tetapi sejak manusia meninggalkan Tuhan, awalnya ada masalah rumah tangga, yaitu di tengah-tengah Adam dan Hawa. 왜 하나님을 떠났습니까? Mengapa mereka meninggalkan Tuhan? 죄 때문입니다. Karena dosa. 그러면 가정 문제의 뿌리는 죄입니다. Jadi akar dari semua masalah keluarga itu dosa. 왜 죄를 지었습니까? Mengapa kita berdosa? 사단에게 속았습니다. Karena tertipu oleh setan. 그러면 가정 문제의 장본인은 결국 사람이 아니라 사탄입니다. Jadi yang membuat perselisihan di antara rumah tangga dan di dalam rumah tangga itu bukan manusia tetapi setan. 이것이 성경에서 말하는 문제의 원인이고 신학에서 말하는 문제의 원인입니다. Ini adalah mengapa kita melihat masalah di dalam rumah tangga dan juga masalah bagi setiap orang ini berdasarkan dengan Alkitab dan juga teologi. 그 어떤 문제든지요. Masalah apapun juga. 그것을 믿는 것이 예수 믿는 것입니다. Itu adalah bagaimana caranya kita percaya kepada Yesus. 목회자들도 예외는 아니죠. Dan termasuk pendeta-pendeta dan juga sebagai penginjil-penginjil Tuhan. 목회자는 그리스도가 아니기 때문에. Karena mereka bukan Kristus. 목회자들의 문제도 결국은 창세기 3장에서 시작됐다고. Jadi hamba-hamba Tuhan pun memiliki masalah yang sama, masalah dosa, Kejadian pasal 3. 목회자 자신도 그것을 인정해야 합니다. Jadi hamba Tuhan harus menerima kenyataan itu. 이게 나의 잘못이기도 하지만 내가 사단에게 속은 것이다. Memang itu kesalahannya dia sendiri, tetapi memang dia tertipu oleh setan. 성도들도 이해해야 합니다. Dan jemaat pun harus dapat mengerti. Nah, jadi ini dosa waris nih, dosa waris, ya kan? Dari Adam dan Hawa. Jadi kesalahan demi kesalahan ternyata terus bergulir di dalam kehidupan manusia, sehingga kalau kita kembali bahwa kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di dalam keluarga itu juga oleh karena tipuan setan. Nah, kita ditipu, cuman kita mau gitu ya. Betul. Saya melihatnya, boleh Pak ya? Saya melihatnya yang seperti dikatakan dalam Yakobus. Dalam Yakobus itu dikatakan bahwa engkau terpikat oleh keinginanmu sendiri. Di Yakobus 1 ayat 15 itu ya. Sehingga akhirnya engkau ikuti itu yang melahirkan dosa dan dosa yang melahirkan maut. Dengan kata lain, ya walaupun iblis mencobai, sebetulnya ada jeda waktu kita mau meladeni itu pencobaan iblis atau tidak. Ya, jadi memang kalau kita kembali bahwa kalau
kita membiarkan godaan, tipuan setan, tapi kita tidak sadar-sadar. Nah, ini yang bahaya. Iya, itu yang berat itu Pak. Kalau udah gitu nggak sadar repot itu. Nah, apalagi kita udah salah, tapi kita tidak merasa bersalah. Nah, ini yang repotnya lagi Pak. Bagaimana caranya kita ini, karena kita sudah merasa dirinya bersalah tapi tidak merasa bersalah, bagaimana caranya kita juga kepada musuh-musuh kita? Kita sendiri aja nggak tahu gitu ya. Bagaimana kita mengasihi musuh-musuh kita gitu. Seperti yang Tuhan katakan tadi kan, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gimana kita mengasihi musuh kita? Sementara diri kita sendiri aja kita juga susah. Iya. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, satu hal adalah bagaimana caranya kita untuk mengasihi musuh kita. Kita harus dekat dengan firman Tuhan. Kita harus kembali ke firman Tuhan, ke Tuhan Yesus sehingga kita dikuatkan. Ya, Pastor tadi mengatakan bahwa tipuan setan inilah yang kadangkala menjadi satu kekuatan yang kelihatannya begitu besar, tetapi bahwa ternyata tipuan iblis itu hanyalah sebuah tipuan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah manusia sudah tahu ditipu, tetapi menikmati tipuan itu. Seperti Kain di dalam Kejadian 4. Kain dalam Kejadian 4 kan Allah juga memperingatkan dia. Dosa sudah menggodamu di depan pintu, tapi engkau harus menguasainya. Pertanyaannya sama Tuhan, biar Tuhan tanyakan kepada Kain biasanya, kenapa hatimu panas? Karena dia udah tahu dosa, tetapi dia biarkan dosa. Pastor, manusia tahu itu dosa, tetapi dia membiarkan dosa. Nah, gimana? 인간은 그냥 죄를 그냥 놔둡니다. 죄가 다시 날 찾아오게 놔둡니다. 그거는 어떻게 생각하시나요? 그래서 우리 주님 재림하실 때까지, 우리가 천국 갈 때까지 우리 모든 가정의 그 문제는 끊어지지 않을 것입니다. Ya benar, jadi masalah itu dan masalah dosa itu akan terus bersama dengan kita sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai kedua kalinya. 그러면 우리가 미리 그 내용을 알고 있다면 속지 않을 수 있습니다. Jadi jika kita mengetahui isi dari dosa itu, kita mungkin bisa tidak tertipu oleh setan. 혹시 우리가 실수했어도 속았어도 다시 돌아가면 됩니다. Walaupun kita bersalah, walaupun kita sudah tertipu, tetapi kita bisa balik lagi kembali ke Tuhan sendiri. 문제는 오늘 예수님 말씀하신 것처럼 잘 모른다는 겁니다. Masalahnya, seperti Tuhan Yesus sudah berkata, kita tidak tahu apa yang kita terbuat. 누가 우리 가정을 무너뜨리는지 장본인을 모르고 있다면 해결할 수 없겠죠. Jika kita tidak tahu siapa yang menggoyangkan rumah tangga kita, siapa yang membuat perselisihan di dalam rumah tangga kita, kita tidak mungkin bisa menyerang mereka. 사탄은 이름 뜻이 대적자라는 뜻입니다. Jadi setan berarti orang yang membuat perselisihan dan pertentangan. 전쟁과 싸움의 테러의 영이죠. Dia adalah roh teror dan juga perang. 가정의 싸움을 일으키는 영입니다. Dia akan membuat berantem di dalam rumah tangga. 마귀라는 뜻은 이간자라는 뜻이죠. Dan iblis berarti dia akan membuat perselisihan. 그 부부를 이간시키고 가족을 이간시키는 일을 마귀가 합니다. Dan dia akan memisahkan suami istri dan juga rumah tangga. 귀신은 속이는 영입니다. Dan hantu ini membuat kita tertipu. 이 세 가지가 합쳐져서 가정의 문제를 일으킨다고 봐야 됩니다. Dan tiga masalah ini, tiga setan, iblis dan juga hantu, mereka bersatu dan membuat masalah dalam keluarga. 우리 인간은 누구도 이 세 가지 문제 해결 못합니다. Jadi manusia siapapun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. 그 문제를 해결하러 이 땅에 예수 그리스도 오셨습니다. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan masalah ini. 그래 오늘 말씀처럼 십자가에서
우리가 받을 정죄를 대신 받으신 거죠. Jadi seperti Tuhan Yesus sudah berkata di dalam Alkitab, Dia menggantikan dosa-dosa kita dan berdarah di atas kayu salib. 우리가 해결 못할 그 사탄의 머리를 깨뜨리는 일을 십자가에서 예수님이 하신 것이죠. Jadi Tuhan Yesus yang meremukkan kepala setan di atas kayu salib. 그래서 그리스도만이 우리 가정의 유일한 해답이 되는 거죠. Maka dari itu, Kristus yang dapat menjawab atas masalah dosa kita dan juga masalah keluarga kita. 예, 정리하자면 이렇습니다. Jadi intinya, 모든 문제를 간접다주는 장본인이 있고요. di sini ada orang yang membawa masalah 이 문제를 해결해주는 답이 그리스도라는 거죠. dan orang itu roh, yaitu setan, dan di sini ada satu-satu jawabannya, yaitu Kristus. 이걸 모르면 계속 속고 사는 거죠. Kalau kita tidak mengetahui tentang hal ini, kita akan terus tertipu, terus membuat dosa. 이걸 우리가 진짜 이해한다면 우리는 그 사람을 이해할 수 있는 거죠. Jika kita mengerti dengan hal ini, kita dapat mengerti dengan orang lain dan juga mengerti dengan diri kita sendiri. 그게 이해가 안 된 용서는 용서가 아니죠. Jika kita memaafkan orang tetapi tidak mengerti, itu bukan maafin yang benar-benar memaafkan orang. 그러면 서로를 이해하면 서로를 용서할 수 있겠죠. Jika kita mengerti terlebih dahulu, kita otomatis bisa memaafkan orang itu. 예수님 말씀처럼 어떻게 7번씩 70번을 용서할 수 있습니까? Jadi bagaimana caranya kita memaafkan orang kayak 7 kali lebih seperti Tuhan Yesus yang lakukan. 그 문제의 원인을 정말 알면 그렇게 할 수 있겠죠. Jika kita mengetahui alasan mengapa kita berantem, alasan mengapa kita ada masalah, pasti kita dapat mengertinya. 어떻게 원수를 사랑할 수 있습니까? Bagaimana caranya kita mengasihi musuh kita? 정말 원수가 누구라는 걸 알면 그 원수가 먼저 피해자죠. Tetapi jika kita mengetahui musuh kita yang sebenarnya itu siapa, yaitu setan, kita dapat menguasainya. 우리는 그 사람을 위해서 기도해 줄 수 있죠. Dan kita bisa mendoakan orang yang bukan musuh sebenarnya. 저는 오늘 성경 말씀이 정말로 우리 주제에 정확한 해답이라고 생각이 됩니다. Dan menurut saya ayat untuk hari ini yaitu Lukas 23 ayat 34 ini jawaban yang pas untuk tema kita. Itu dia. Jadi luar biasa. Tadi jawaban bahwa ternyata kemarahan, kemudian kesalahan, intimidasi, perselisihan, provokasi, pertengkaran, itu semua ada yang mengompori, ada motornya. Jadi gini Pak Paulus, Pak Julius. Saya Julius Pak, jadi belum. Jangan dibaptis kedua kali lagi. Jadi tetap Julius bukan Paulus Pak. Silakan Pak David. Pak, saya kalau melihat ini jadi kayak seperti Pak Pendeta Ong dari Korea ini mengatakan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali kembali ke Tuhan Yesus. Ya, jadi akhirnya memang kuasa itu ada di tangan Tuhan gitu. Kalau kuasa Tuhan itu aktif di dalam diri kita, maka sebenarnya kita tidak akan pernah dipakai, dijadikan alat oleh setan dengan kemarahan kita, dengan kejengkelan kita, dengan apa lagi tadi? Kekecewaan kita, kepahitan kita. Nah, gimana Pak Arvin? Ya, saya melihat salah satu yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma kan, keinginan untuk berbuat baik ada, tapi yang kuperbuat malahan selalu yang jahat. Nah, berarti kan ada suatu konflik di dalam dirinya sendiri kan. Dengan kata lain bahwa yang kita mesti sadari sejak awal di dalam keluarga, kita juga harus bisa menguasai diri. Khususnya dalam arti memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kita selalu tunduk kepada apa yang dikatakan firman, walaupun kita punya ambisi pribadi, walaupun kita punya, aduh, ini anakku kenapa ya nggak menjadi hamba Tuhan, malahan anakku mau menjadi pebisnis. Nah, padahal kan Tuhan mempunyai jalan bagi masing-masing pribadi, termasuk anak kita. Kita sebagai orang tua boleh punya cita-cita, tapi tidak bisa memaksakan kehendak. Kalau semua jadi pendeta, jemaatnya nggak ada. Jadi saya melihatnya ya seperti kata Paulus tadi, kita mulai dengan introspeksi bahwa ini aku sedang diliputi oleh
kuasa Roh Kudus atau kuasa duniawi. Roh-roh jahat di udara itu saya melihatnya begini. Karena memang Pastor lawan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya. Tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Jadi biang keroknya itu sebenarnya adalah setan itu tadi ya. Iblis itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah kadangkala kenapa kita mesti mempersalahkan iblis, setan, sedangkan kadangkala mungkin itu adalah hasil dari keinginan kita, kemarahan kita. Ya. Ketidakmampuan kita dalam mengendalikan diri. Ya, gimana Pastor? 바울이 의인은 없나니 하나도 없다고 로마서 3장 10절에 말씀하셨어요. Roma 3 ayat 10 berkata bahwa di sana Paulus berkata tidak ada orang yang benar, satu pun tidak ada. 23절에도 의인은 없나니 하나도 없다고 그랬어요. 모든 사람이 죄를 범해서 하나님의 영광에 이를 수 없다고 그랬습니다. Dan ayat 23 di sana semua manusia telah berdosa sehing가 tidak bisa mencapai kemuliaan Allah. 우리 자신을 이렇게 인정을 해야 되는 것이 문제를 해결하는 시작이라고 생각합니다. Jadi menurut saya kita harus terima bahwa kita adalah orang berdosa. Ini adalah pemulaian dari menyelesaikan masalah kita. 우리 menyadari bahwa kita orang berdosa. 그래 우리는 가정 문제의 해답이 될 수 없다. Dan kita tidak bisa menjadi jawaban atas masalah keluarga. 우리 모두가 문제자이고 우리 모두가 죄인이고 우리 모두가 피해자다. Karena kita adalah korban dan kita adalah orang yang berdosa dan juga kita adalah orang yang membuat masalah. Pak David, kita yang bikin masalah. Kita yang bayar utang nih Pak. Karena tadi betul apa yang dikatakan oleh Pastor bahwa tidak ada satu manusia pun yang benar. Semuanya telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, makanya untuk proses pemulihan ini harus betul-betul penyerahan diri yang paling penting di dalam diri kita. Karena bagaimanapun juga kalau kita sudah tahu bahwa kita salah, maka kita harus memperbaiki kesalahan. Dengan cara bagaimana? Ya pertama mungkin minta ampun. Ya kan, kita memberi diri minta ampun sama Tuhan, artinya memberanikan diri kepada Tuhan untuk datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan, ya kan? Karena apa? Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan melepaskan pengampunan juga. Karena perkataan atau permintaan kita pada saat kita minta itulah Tuhan dengar dan Tuhan memberikan atau melepaskan pengampunan. Nah, gimana Pak Arvin? Ya, saya melihatnya begini, bahwa seperti teladan Yesus di dalam Filipi itu kan dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Dia mengosongkan diri. Nah, dalam mengosongkan diri itulah dia bisa memberi. Karena kalau dia mulainya dari ego, aku kan Tuhan. Aku kan seperti di dalam keluarga, kalau kita memulainya dari ego, aku kan pencari nafkah. Masa istri yang atur aku, masa anak. Tapi ada istri yang bilang, emangnya cuma lu doang yang cari nafkah, gua juga. Iya, makanya kalau kita mulai dari ego, kita nggak mungkin mempunyai mentalitas memberi. Tapi kalau kita mulainya dari Kristus sebagai teladan, dia yang sebagai Tuhan mau mengosongkan diri, baru kita bisa memberi, mengalah. Kalaupun ada situasi yang tidak enak, kita belajar untuk mengerti orang lain daripada ngotot pengen dimengerti. Pastor di Korea mungkin juga sama terjadi di Indonesia. Ada suami yang kerja, ada istri juga yang kerja. Kadangkala
gaji istri itu mungkin bisa jauh lebih besar dari gaji suami. Sehingga istri yang harusnya tunduk kepada suami, tanduk, tapi dia menanduk. Nah, bagaimana bisa mempertemukan kedua orang, yaitu suami istri ini, sehingga suami istri sadar bahwa keluarga itu harus dijaga baik-baik. Nah, gimana? 해결해야 될까요? 그래서 아내가 남편 더 잘 벌어서 남편 위에 있는 문제. 그것도 사실은 정말 오늘 말씀처럼 그 영적인 비밀을 알고 배경을 알고 이해하면 문제 안 된다고 생각합니다. Menurut saya itu sama sekali tidak masalah jika kita mengetahui apa yang benar-benar masalah bagi kita. 문제는 그 기준이 세상적이기 때문에 그렇죠. Itu masalahnya kita memiliki standar duniawi. 우리가 말씀으로 돌아가고 복음으로 돌아가면 pada saat kita kembali ke firman Tuhan, kembali ke Injil, 누가 돈을 많이 벌고 적게 번 그거 가지고 갈등이 될 이유가 없다고 생각합니다. tidak pernah ada masalah siapa yang mendapatkan gaji yang lebih banyak atau lebih dikit. 예수님이 비유로 말씀을 하셨죠. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus. 1만 달란트 빚진 자가 탕감을 받았습니다. Ada orang yang memiliki hutang 10.000 talenta, yaitu, dan dia telah utangnya dihapuskan. 1만 달란트는 우리가 지금 돈으로 계산해도 천문학적인 돈이죠. Dan uang itu begitu banyak jika kita disetarakan dengan zaman sekarang. 개인이 도저히 탕감할 수 없는 엄청난 돈입니다. Itu adalah uang yang kita tidak bisa bayar seumur kita hidup. 그 돈을 그냥 공짜로 탕감을 받은 거죠. Tetapi waktu itu dia telah utangnya dihapuskan begitu saja. 예수님이 그 말씀을 하신 것은 우리가 받은 구원의 가치에 대해서 얘기하는 거죠. Jadi Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan ini untuk menceritakan keselamatan yang kita dapatkan. 근데 100데나리온 작은 빚을 진 사람을 자기가 용서하지 못하고 감옥에 가두었다 그랬습니다. Dan di sana berkata orang yang telah utangnya sudah hilang, tetapi dia malah menyalahkan orang yang meminjamkan uang dan itu uangnya sangat sedikit sehingga dia dipenjarakan. 예수님께서 그 비유를 왜 말씀하셨겠습니까? Mengapa Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan ini? 우리가 그리스도께 받은 은혜는 계산할 수 없는 것입니다. Karena anugerah yang kita dapatkan dari Yesus itu tidak bisa dikasih nilai. 우리는 그것을 탕감받았습니다. Dan kita telah mendapatkan anugerah itu. 아내가 조금 돈 많이 버는 거 그게 무슨 자랑입니까? Jadi istri kita mendapatkan gaji yang lebih besar daripada kita. Apakah itu hal yang kita perlu banggakan atau merasa kecil hati? 그 은혜 앞에서는 아무것도 아니라고 생각합니다. Di hadapan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu masalah yang tidak perlu dibahaskan. 그래서 그런 부부일수록 말씀을 묵상하고 그 복음을 누리면 이런 문제는 저절로 해결된다고 생각합니다. Jadi jika suami istri mereka berdua fokus ke firman Tuhan dan fokus ke Injil, mereka masalah seperti masalah duniawi yang apapun tidak bakal jadi masalah bagi mereka. Iya. Jadi memang kesadaran dari kedua belah pihak. Betul. Bahwa mau gaji besar, mau gaji kecil bukan masalah atau bukan alasan untuk mempermasalahkan atau siapa yang dominan. Gaji besar istrikah itu atau suami, sebenarnya itu bukan persoalan, ya kan? Persoalan sebenarnya adalah sebuah kedewasaan untuk menyadari anugerah yang Tuhan berikan buat mereka. Nah, gimana Pak David? Saya sedikit mengomentari masalah hutang tadi, Pak. Begini, kalau misalnya seperti tadi Pak Pastor mengatakan kita berhutang seumur hidup. Nah, ini kita anggap tidak berhutang seumur hidup. Kita berhutang tapi kita nggak bisa bayar. Kalau kita nggak bisa bayar hutang itu, berarti kita menanya kepada si pemilik hutang. Gimana aku bisa melunasi ini? Karena mungkin si pemilik hutang ini merasa sedih melihat kita, kasihan gitu. Oke, hari ini utang saudara saya lunasi. Saya habisi dan saya selesaikan
secara pribadi. Tapi dengan catatan bagaimana terhadap materi utang uang itu sendiri, kan nggak hilang. Ya. Nah, kan bagaimana cara menghilangkan utang itu sendiri? Karena hutang itu menurut hukum dunia kan ada, Pak. Ya. Nah, makanya Pastor Oh tadi bilang jangan menilai dengan ukuran dunia. Ya, itu ya. Jangan menilai dengan ukuran dunia, betul. Kalau kita ukurkan dengan nilai dunia, hutang tetap namanya hutang, harus bayar. Harus bayar. Sisi hukum harus bayar. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya pokoknya nggak tahu. Kapan waktunya, bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 betul. tahun, silahkan. Amin. Tetapi namanya hutang harus dibayar. Harus dibayar. Nah, tetapi beda. Hutang kita kepada Allah itu tidak perlu dibayar karena sudah dibayar oleh Tuhan. Amin. Nah, itu bedanya. Ya, amin. Jadi kalau Tuhan memberi hutang, Ya. sudah tidak pernah mengingatnya lagi. Amin. Nah, Amin. jadi artinya Pastor Oh sedang memfokuskan kepada penilaiannya Tuhan dan bukan penilaiannya dunia. Nah, Betul. gimana Pak Arvin? Iya, memang segala sesuatu kalau kita lihat dengan kacamata duniawi, kedagingan, pasti yang kita gunakan adalah logika. Ya. Wah, untung ruginya Iya, bagaimana? iya. Ya, tetapi kalau kita nilai kembali apa yang telah Yesus lakukan, sebetulnya di dalam kitab Roma 5 ayat 8 dibilang Allah sudah menunjukkan kasih-Nya karena Yesus telah mati di kayu salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Bahkan sebelum kita lahir, Ya. Yesus sudah mati bagi kita. Iya. di Dan situ. itu memang luar biasa. Iya. Jadi artinya pada saat kita percaya Yesus, baru percaya Yesus saja, itu sebenarnya hutang kita sudah dilunasi. Ya. Apalagi kita punya iman sungguh-sungguh kepada Tuhan dan iman kita tidak pernah berbelok-belok, Betul. sudah pasti lunas. Iya. Seperti Nah, itu, Pak. kalau kita sudah dilunasi semua utang-utang kita tidak perlu ingat lagi itu. Harusnya nggak perlu ingat lagi. Tapi iblis suka mengingatkan, lu orang berdosa loh. Itu Orang tadi berdosa. yang Pak David bilang. Nah, sebelum kita lanjutkan ini, kita mau dengarkan pujian berikut ini. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Demikian satu pujian dari bahasa Korea yang cukup menarik buat kita sekalian, kiranya jadi berkat buat kita semua. Dan ada beberapa buah informasi buat kita sekalian, dan kita percaya perbincangan ini bukanlah suatu hal yang biasa karena ada hambanya Pastor Oh yang memberikan satu berkat lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga biar melalui firman Tuhan kembali kita diingatkan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi ya, pertanyaan dari Pak Arvin ataupun Pak David kepada Pastor Oh. Kadangkala kita sudah tahu, kita sudah sadar bahwa hutang dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, ya. Tapi kita sendiri yang masih mengingat hutang, Tuhan sudah lupa tuh. Tapi manusia suka ingat-ingat dosa. Suka ingat-ingat hutang. Ayo, gimana? Silakan Pastor Oh. 예수님께서 재림하실 때까지 사탄의 역사는 계속될 거라고 그랬습니다. Tuhan Yesus berkata, sampai Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai kedua kalinya, setan akan terus bekerja. 우리가 계속 속는 거죠. Jadi kita akan terus tertipu oleh setan. 예수님이 십자가에서 다 이루었다 그랬습니다. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa dia sudah menyelesaikan segalanya di atas kayu salib. 그거는 신학적으로 과거, 현재, 미래까지 모든 문제를 해결하신 것입니다. Dan berdasarkan dengan ajaran teologi, itu dosanya termasuk dosa masa lalu, dosa sekarang, sampai dosa masa depan. 사실은 끝난 일입니다. Sebenarnya itu sudah selesai. 속이는 자가 우리를 속이는 거죠. Hanya orang yang mau menipu, terus menipu kita. 그래서 우리가 속고 있는 거죠. Jadi kita hanya tertipu oleh dia. 십자가에서 끝난 일인데 Padahal itu sudah selesai di atas kayu salib.
주님이 내가 받아야 할 벌을 이미 다 받으셨는데 Tuhan Yesus sudah menggantikan kita untuk mendapatkan keselamatan. 우리를 못 믿게 하는 또 하나의 중요한 요인이 있습니다. Dan ada lagi satu alasan yang terus membuat kita tidak bisa melupakan hutang itu, 우리에게는 다 상처가 있습니다. yaitu luka kita masing-masing. 물론 사단으로부터 온 것입니다. Itu lukanya datang dari setan. 예수님 말씀하신 것처럼 우리가 모르고 당한 겁니다. Seperti Tuhan Yesus berkata, kita tidak mengetahuinya. 그래서 지금이라도 그 원인을 정확하게 깨닫고 그리스도의 보혈을 정말로 믿는다면 우리는 치유받을 수 있습니다. Jadi pada saat kita sudah mengetahui alasan mengapa kita terus keingat dengan utang kita dan juga luka kita, kita akan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak akan mengingat dengan dosa-dosa kita lagi. 이 상처가 치유되지 않기 때문에 자꾸 아픈 거죠. Karena luka kita tidak dipulihkan, maka dari itu kita akan terus merasa sakit dengan luka itu. 그 상처로부터 새로운 문제들이 자꾸 나오는 거죠. Dan dari luka tersebut, masalah-masalah baru keluar lagi. 말씀은 맞는데 이 상처가 치유가 안 되는 거예요. Firman itu benar menurut kita, tetapi kita tidak bisa menyembuhkan luka kita sendiri dengan firman Tuhan. 그래서 자꾸 원망이 나오고 불평이 나오는 거죠. Sehingga kita menyalahkan orang lain dan kita terus bergumul. 그래서 우리는 지속적으로 말씀을 묵상해야 합니다. Maka dari itu kita harus merenungkan firman Tuhan secara terus-menerus. 그 복음을 우리가 누려야 합니다. Kita harus menikmati Injil. 탕감받은 사실을 날마다 누려야 합니다. Kita harus menikmati kenyataan bahwa utang kita sudah dibayar. 그리고 사단에게 선포해야 합니다. Dan kita harus bercerita dan berteriak kepada setan. 그리스도 이름으로 꺾어야 합니다. 결박해야 합니다. Kamu akan terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 그리고 계속 성령 충만을 누리는 것이 바로 이 복음 충만을 누리는 거라고 생각합니다. Dan kita harus menikmati kepenuhan Roh Kudus untuk menikmati Injil yang benar. Ya. Dan rupanya memang itu adalah jawaban. Sebenarnya sudah selesai. Ya, betul. Tuhan sudah membereskan dosa, membereskan hutang. Cuman kadangkala manusia tertipu dengan egonya sendiri, manusia tertipu dengan sakit hatinya sendiri, manusia tertipu dengan lukanya yang memang nggak mau sembuh-sembuh. Gitu ya. Kalau luka nggak mau sembuh-sembuh, ya akhirnya memang mendera hidup manusia jadi susah gitu. Nah kalau susah yang rugi kan diri manusia sendiri, Pak. Nah contohnya bagaimana kalau kita bisa memberi, kemudian kita juga bisa mengampuni, itu kan ada teladan Ishak. Nah seperti apa itu, Pak? Nah kita kalau belajar dari teladan Ishak di dalam Kejadian 26, itu Ishak kan waktu itu dia menumpang di negeri orang Gerar ya, Raja Gerar. Karena masalah bencana kelaparan. Tapi bukan berarti di negeri orang itu dia nggak bekerja. Dia langsung menabur di negeri orang. Dan tahun itu juga Allah memberikan dia hasil 100 kali lipat. Nah, biasanya manusia kalau penuh dengan ego, wah udah dapat hasil 100 kali lipat, wah dia merasa berjasa, merasa hebat gitu kan. Bahkan bisa mungkin menyaingi si Raja Gerar itu sendiri, Amalek. Tapi enggak. Ini si Ishak itu karena dia punya kerendahan hati, dia tahu bahwa segala sesuatunya itu datang dari Tuhan dan dia rela memberi. Malahan si Abimelek, Raja Gerar itu sendiri yang merasa terintimidasi. Wah, jangan-jangan kamu sekarang udah lebih kaya dari aku, nanti kamu menyerang aku. Nah, asumsi jeleknya itu sendiri. Padahal dia punya niat baik untuk berterima kasih. Bentuk terima kasih dan bukan persaingan. Ya. Dan berulang-ulang di dalam Kejadian 26 itu Ishak diusir lagi. Dia pindah lagi, gali sumur baru lagi, pindah lagi, gali sumur lagi. Tetap dia nggak dendam dengan orang-orang Gerar itu sendiri. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang baik adalah datangnya dari Tuhan. Bahkan akhirnya sampai Raja Gerar ini Abimelek datang kepada dia mengaku, oh aku tahu sekarang bahwa Tuhan menyertaimu. Dia menerima juga.
dan mengampuni. Nah, itu salah satu contoh real dari tokoh Alkitab, itu Ishak anak Abraham, bahwa memang dia kalau hidupnya punya kasih Allah, pasti dia rela memberi dan rela mengampuni. Ya. Dan ini adalah satu contoh penting juga buat kita, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, pendengar yang dikasih Tuhan dimanapun sudah berada, yang mendengar program kami di 100,6 FM, Your Family Station, Hardline. Pada malam hari ini kita bicara tentang program Keluargaku adalah Surgaku, dan tema tajuk kita hari ini adalah Giving and Forgiving. Jadi memberi dan mengampuni, ya. Jadi rupanya asumsi-asumsi itulah kadangkala muncul sebuah kecurigaan, dan ini namanya penyakit. Sebenarnya ini tipuan tadi. Pastor O sudah memberikan contoh bahwa ini adalah sebuah tipuan dari setan, gitu ya kan? Karena mereka berasumsi yang buruk tentang Ishak, padahal Ishak memberi sesuatu dari hasil panen sebagai rasa syukur dan terima kasih karena dia boleh diterima di kerajaan Amalek, ya kan, oleh Raja Gerar, ya kan, tempat itu. Dan dari sini kita bisa memetik sebuah pelajaran bahwa ternyata kadangkala asumsi-asumsi itu sebenarnya penyebab dari sebuah kekacauan, gitu ya. Jadi contoh di dalam keluarga, mungkin juga kalau tadi kita membahas seumpama penghasilan istri lebih besar daripada suami. Kalau suaminya itu mempunyai asumsi, wah jangan-jangan nanti istri ini akan menanduk aku dan bukan tunduk lagi. Padahal asumsi sendiri. Ya, padahal nggak seperti itu sih. Padahal yang diasumsikan fine-fine aja. Iya, padahal istrinya tetap respect dan tetap tunduk pada suami. Jadi suami istri, kalau suami gajinya lebih kecil dari istri, ayo jangan punya asumsi yang jelek, gitu ya kan? Ya. Pak David ya. Nah, Pak David gimana Pak David? Kadang-kala asumsi inilah yang membuat kekacauan dalam keluarga ya. Iya Pak, asumsi itu kan sebetulnya pikiran manusia kan. Iya, yang belum terjadi sebenarnya. Ya, tapi kita pikirkan terus gitu. Akhirnya hati jadi khawatir gitu ya. Ya. Nah, Pastor, ternyata memang kadang-kala manusia punya asumsi. Nah, asumsi inilah yang membuat kekacauan. Ya, manusia kadang-kala berpikir, oh jangan-jangan ini orang jadi begini nih. Kalau saya baikin, dia begini nih. Kalau saya beri kesempatan, jangan-jangan dia ngelunjak nih, gitu. Ya, gimana Pastor? 성경의 인물 중에 저는 그 요셉 얘기를 예로 들고 싶습니다. Saya mau memberikan contoh dengan Yusuf. Ya. 형님들이 다 싫어했죠. Jadi kakak-kakaknya dia semuanya membenci Yusuf. 아버지가 너무 사랑하니까 질투를 많이 했습니다. Karena bapaknya Yusuf begitu mengasihi Yusuf sampai saudara yang lainnya mereka iri hati kepada Yusuf. 그 질투가 너무 심해서 죽이려고까지 했습니다. Mereka sangat iri hati sampai mereka mau membunuh Yusuf. 결국은 애굽에다 팔아버렸습니다. Dan akhirnya mereka menjual Yusuf ke Roma. 형님들 때문에 노예가 됐습니다. Dan gara-gara saudaranya sendiri, Yusuf menjadi budaknya di negara lain. 말씀 속에 사도행전 창세기 39장 1절 2절에 보면 여호와께서 요셉과 함께 하셨다 그랬습니다. Dan kita melihat kisah para rasul 39 ayat 1 sampai 2, Tuhan yang bersama dengan Yusuf. 그래서 모든 일이 형통했다 그랬습니다. Sehingga semua berjalan dengan baik. 노예로 팔려갔지만 형통의 축복을 받았습니다. Walaupun dia diperbudak, tetapi dia mendapatkan berkat dari Tuhan. 형님들은 노예로 만들었지만 요셉은 하나님과 함께 하심으로 형통의 축복을 받았습니다. Walaupun asumsi-asumsi saudaranya Yusuf telah membuat Yusuf menjadi budak di negara orang lain, tetapi Yusuf mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhannya sendiri. 또 보디발의 집에서 누명을 쓰고 감옥에 갔습니다. Dan dia sampai disalahkan, difitnah. Difitnah di dalam rumah tangganya itu, dan dia
pergi ke penjara. 거기서도 여호와께서 요셉을 위하여 감옥에 복을 주셨다 그랬습니다. Dan di tempat itu pun Tuhan memberkati Yusuf karena Yusuf ada di dalam penjara. 세상 기준으로 보면 불행한 사람입니다. Jika kita melihat Yusuf ini berdasarkan dengan standar dunia, Yusuf itu orang yang sangat kasihan. 여호와께서 함께 하시어 형통케 하심으로 요셉은 오히려 행복했습니다. Tetapi Yusuf malah sangat berbahagia karena Tuhanlah yang memberkati dia dan Tuhanlah yang bersama dengan dia. Amin. 오히려 요셉이 애굽으로 가는 기회가 됐습니다. Malah itu jadi jalan bagi Yusuf untuk pergi ke Eropa, pergi ke Roma, Ke Mesir. ya Mesir. 잠깐만요. 더 어려운 것은 누명을 쓰고 감옥에 간 것입니다. Dan yang lebih marahnya lagi, Yusuf ini difitnah oleh orang. 감옥에서 이제는 거기는 종신형이거나 사형을 받는 감옥이죠. Jadi sekali dia masuk ke penjara itu pasti dia dihukum mati atau dia akan dipenjarakan selama-lamanya. 그 술 맡은 똥 맡은 관원장이 죽었잖아요. Jadi seperti ada orang yang sudah mati di dalam penjara itu. 요셉도 언제 죽을지 모르는 자리입니다. Jadi Yusuf pun dia tidak tahu kapan dia akan dibunuh mati. 그러나 요셉은 거기서 많은 장관들을 만났습니다. Tetapi Yusuf bertemu dengan orang-orang yang penting di dalam penjara. 정치를 알게 됐습니다. Dia mengenal dengan politik. 바로왕이 꿈을 꾸게 됐죠. Dan dia akhirnya bermimpi untuk bertemu dengan Raja Barnabas. 그 꿈을 해석해서 바로왕의 피택이 됐습니다. Dan sehingga dia dapat kesempatan untuk menjelaskan mimpi yang dimimpikan oleh Firaun itu. 그때 요셉 나이가 30살이었습니다. Dan Yusuf itu baru berumur 30 tahun. 총리가 될 수 있는 국가 공무원이 될 수 있는 법적인 나이가 30세였습니다. Jadi waktu itu hukum yang berkata bahwa pada saat seorang perdana menteri dia memiliki syarat untuk menjadi perdana menteri jika umurnya lebih dari 30. 세상 기준으로 보면 가장 불쌍한 사람. Dan jika kita melihat Yusuf sebagai dengan mata duniawi, Yusuf itu orang yang memiliki sangat banyak masalah. 가장 손해 본 사람. Dan orang yang mendapatkan rugi yang begitu luar biasa. 그러나 믿음의 사람은 가장 성공으로 가는 가장 지름길이었습니다. Tetapi malah jalan bagi Yusuf yang begitu penuh masalah itu telah menjadi jalan sukses dalam mata Tuhan dan juga duniawi pada akhirnya. 그리스도 안에 있는 우리는 요셉과 같은 하나님의 자녀입니다. Jadi di dalam Kristus kita adalah semua anak-anak Tuhan seperti Yusuf. 그래서 우리는 기준을 바꾸는 것이 신앙생활입니다. Maka dari itu kita harus menjalani kehidupan beriman yang mengubah standar kita sebagai standar rohani. 이 방송 듣는 분들 중에 요셉처럼 억울한 일이 있다면 요셉 같은 축복을 받으시기 바랍니다. Jika di sini ada orang yang mendengarkan Heartline ini dan pernah mengalami fitnah orang dan kesalahan asumsi, saya berharap dia akan menjadi orang yang diberkati seperti Yusuf. 이것이 하나님 자녀의 특권입니다. Karena itu adalah salah satu berkat yang lebih sangat besar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Amin. Amin. Dan ini cukup menarik memang. Jadi jangan nggak usah pusing dengan asumsi gitu ya kan. Kalau asumsi itu nggak benar dan itu hanya merupakan sebuah provokasi dalam diri kita, kan yang rugi kita. Jadi kalau kita kembali bahwa asumsi-asumsi itu nggak benar, mari jangan membuat sebuah asumsi, karena akan merugikan diri sendiri dan akan merugikan orang lain juga. Tetapi yang diasumsikan itu adalah orang yang takut Tuhan. Nah, kalau dia hidup di dalam firman, maka orang ini tetap akan hidup gitu ya. Jadi seperti Yusuf tadi, teladan Ishak, kemudian teladan Yusuf sudah diberikan penjelasan buat kita sekalian juga. Mungkin Pak Arvin juga ingin menjelaskan tentang teladan yang ketiga, teladan dari Petrus gitu ya. Paulus. Paulus ya. Kalau kita juga bisa belajar bagaimana seseorang memberi dan mengampuni itu dari teladannya Paulus. Ya. Karena sejak Paulus dijamah dalam jalan menuju Damsyik, dia mengalami perubahan total. Perubahan total di mana cara pandangnya bukan lagi duniawi,
dia bisa melihat hal-hal yang rohani, dan akhirnya dia hidupnya justru lebih fokus kepada dua hal tadi, memberi dan mengampuni. Contohnya memberi, kemana-mana dia menginjili, walaupun tanpa upah misalnya. Bahkan di jemaat tertentu, khususnya di Korintus, Paulus itu tidak mau menerima pemberian apapun dari orang Korintus karena dia tidak mau membebani mereka. Nah, itu dia tetap menginjili, bahkan dia sendiri harus mencari nafkah dengan membuat tenda. Nah, jadi fokusnya adalah memberi. Kemudian faktor mengampuni, Paulus di mana-mana dimusuhi, dilempari batu sampai dikira sudah mati, tetap dia bangkit lagi, masuk lagi ke dalam kota yang sama, menginjili lagi. Itu di situ kan berarti dia sudah mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia. Nah, kalau kita memiliki seperti tadi contoh Yusuf, contoh Ishak, contoh Paulus, kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya kita fokus aja hidup benar, dalam arti kata yang tadi saya katakan prinsip joy, Jesus first, others second, and you the last, gitu ya. Artinya kita fokus aja kepada yang memberi. utama kepada Yesus, kemudian kepada orang lain dan kepada baru diri sendiri. Diri sendiri hanya sebagai bonus. Ya. Nah, itu merupakan ekspresi kasih. Ya. Setiap kali kita memberi, sebagaimana kisah para rasul katakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi senyum kepada orang lain juga penting, ya kan? Memberi firman, ya kan? Memberikan pujian, membagi sukacita, itu kan memberi juga. Sehingga pemberian di sini bukan hanya bicara tentang sesuatu yang bersifat materi, tetapi pemberian di sini adalah suatu sikap, ya, sikap hidup yang benar di mata Tuhan. Itu juga menentukan berkat buat kita. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa apa yang Tuhan ajarkan itu bukanlah semata-mata sebuah cerita tanpa fakta. Tetapi memang benar-benar ini sebuah hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, makanya kan Tuhan bilang begini, "Hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku ya, karena aku akan memberikan kelegaan." Itu Matius 11 pasal 28-29. Ya, jadi manusia yang lelah, yang capek, yang lesu, yang galau gitu ya. Datangnya sama Tuhan, datangnya sama Yesus. Banyak dan kasus. belajar, mau belajar. Betul. Hidup itu belajar dari orang lain atau orang di sekitar kita atau yang lebih tua dari kita. Kemudian belajar juga dari kegagalan orang lain, betul, gitu kan. Betul. Sehingga hidup manusia memang adalah proses belajar mengajar sih sebenarnya. Gimana Pak Alvin? Banyak kasus nyata di dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami yang katakan saja dia berbuat dosa besar, berselingkuh misalnya. Tapi karena istrinya berpegang pada janji firman, istrinya tahu di dalam 1 Petrus dia harus berdandan dengan perbuatan baik. Dan istrinya fokus selalu memberi. Suaminya pulang kerja walaupun dia memberi perhatian, memberikan pelayanan, memberikan senyum, memberikan sapaan, memberikan kehangatan. Betul, dan pengampunan. Tanpa fokus kepada wah ini suami aku ini selingkuh. Nah, jadi fokus pikirannya itu udah benar. Contoh tadi Ishak, Yusuf dan Paulus, dia fokus pikirannya adalah aku mau memberi kepada orang terdekat, kepada suami, kepada anak. Pasti menurut janji firman, lama-kelamaan sang suami bisa dimenangkan kembali. Nah, dari sini kita juga bisa belajar, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dari beberapa teladan yang telah disampaikan tadi, baik teladan dari Ishak, teladan dari Yusuf, teladan dari Paulus,
Dan semuanya sebenarnya inti utamanya adalah fokus kepada Tuhan. Betul. Maka orang yang fokus kepada Tuhan, dia tidak akan fokus kepada masalah, apalagi kepada asumsi-asumsi ya. Dan pasti orang ini akan selalu mendapatkan kemenangan. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita akan berinteraktif di studio pada malam hari ini. Saudara bisa hubungi kami di 021 591 9244. 591 9244. Saudara mungkin ingin menanyakan sesuatu kepada Pastor Oh, atau kemudian mungkin saudara akan sharing bersama-sama dengan kami berkenaan dengan bagaimana cara memberi dan mengampuni ya, karena untuk memberi itu kan tidak gampang, apalagi kita di tengah persoalan. Untuk mengampuni juga tidak gampang, apalagi orang yang kita ampuni itu adalah orang yang telah menyakiti hati kita. Itu sangat berat. Tetapi inilah inti firman Tuhan, bahwa kita memberi, kita mengampuni itu adalah jauh lebih baik daripada kita menyimpan sebuah kesalahan, daripada kita menuntut terlalu berlebihan tanpa melakukan suatu apapun. Di 5919244. Nah, kita kembali kepada Pastor Oh sebelum kita terima nanti interaktif telepon. Nah, Pastor Oh, kemungkinan seperti apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, bahwa untuk memberikan pengampunan kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita, itu kan tidak mudah. Itu tidak gampang. Nah, gimana caranya agar supaya kita sadar bahwa walaupun orang lain menyakiti, kita harus mengampuni. Nah, gimana? 다른 사람들이 우리 마음을 너무 아프게 했는데도 우리가 정말 용서를 할 수 있을까요? 어떻게 할 수 있을까요? 저는 또 말씀으로 돌아가는 수밖에 없습니다. Jawaban saya sama lagi, yaitu kita kembali ke firman Tuhan. 요셉 얘기를 계속하죠. Mari kita melanjutkan cerita Yusuf. 요셉이 총리가 됐습니다. Dan dia sudah menjadi perdana menteri. 형님들이 먹고 살 게 없어서 쌀을 사러 요셉에게 옵니다. Dan kakaknya Yusuf, mereka mendatangi Yusuf untuk meminta beras. 요셉이 형님들을 알아봤죠. Dan Yusuf mengenali mereka. 일단 그 자리를 피해서 뒤에 가서 통곡을 했습니다. Dan pada pertamanya Yusuf dia pergi ke belakang dan menangisi buat mereka. 자기를 팔았던 형님들. Yaitu saudara-saudarinya sendiri yang telah menjual dia ke Mesir. 그동안에 형님들 때문에 고생한 걸 생각하면 기가 막혔겠죠. Pasti dia juga sakit hati pada saat dia berpikir mereka telah menjual Yusuf ke negara orang lain. 그러나 중간 얘기를 우리가 건너뛰어서 결론은 어떻게 됐습니까? Jadi kita langsung lanjut ke kesimpulannya. Jadi apa yang terjadi bagi Yusuf? 형님들한테 자기를 밝힙니다. Dia Yusuf menceritakan tentang dirinya kepada kakak-kakaknya. 형님들이 용서를 빌었습니다. Dan mereka meminta untuk penebusannya. 아마 형님들을 죽일 거라고 생각했겠죠. Mungkin saudaranya Yusuf berpikir Yusuf bakal membunuh mereka. 그때 요셉은 형님들을 끌어안고 또 옵니다. Untuk balas dendam, tetapi Yusuf malah memeluk mereka dan menangis buat mereka. 그리고 굉장한 신앙 고백을 합니다. Dan dia mengakui sesuai dengan imannya dia. 형님들이 나를 애굽에 판 일로 인하여 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. Jangan khawatir tentang masa lalu yang telah menjual aku ke daerah Mesir. 이때 우리 가정을 살리시려고 하나님이 형님들 앞서 나를 보내셨나이다. Karena ini adalah semua rencana Tuhan yang telah mengirimkan saya ke Mesir ini untuk membantu rumah tangga saya dan keluarga saya. 믿음은 주어를 바꾸는 것입니다. Jadi iman ini akan mengubah segalanya. Ya, kadangkala lewat persoalan itu bisa dijadikan oleh Allah sebagai alat sebuah proses, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh seperti Yusuf tadi, rupanya peristiwa Yusuf itu adalah kenapa dia dijual, kenapa dia difitnah, kenapa dia masuk penjara. Kalau kita pikir dia adalah sebuah korban konspirasi kejahatan gitu ya. Kalau ini adalah korban konspirasi kejahatan gitu, kayaknya persoalan nggak selesai-selesai. Nah, sebelum kita jawab, ada telepon yang akan kita terima dulu ya. Oke, halo. Haleluya, selamat malam Ibu, dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Eva di Tomang. Ibu Eva di Tomang, shalom, selamat malam. Salam Lagi ya. Pak Pendeta. Ya, ada yang bisa dibantu Ibu Eva, Ya, silakan. saya memang ada sedikit ini, cuman saya mau minta didoain aja. Oh ya, ya. Ada sedikit rasa apa ya yang dibilangnya? Rasa galau, rasa cemas, rasa khawatir. Oh. Luka hati susah memaafkan. Tapi kalau sama orang lain saya gampang sekali memaafkan. Cuman kalau umpamanya ada satu masalah yang mungkin ini susah sekali gitu loh. Jadi mungkin didoain kali ya. Apalagi yang bikin susah itu orang dekat gitu ya, Ibu ya. Yang Kenapa kita ya, Pak? kenal, kita pikir baik loh, kenapa kok tiba-tiba seperti ini gitu ya. Enggak kenapa-kenapa sih. Cuman kalau saya lagi ada rasa sakit gitu. Sakit hati Ya, gitu ya, Bu. kenapa cuman ada umpamanya susah memaafkan aja. Tapi saya orangnya gampang memaafkan kepada orang lain gitu loh. Tapi ini maksudnya kepada siapa nggak bisa memaafkan Ibu? Umpamanya kepada siapa ya? Pada mertua, kepada suami, kepada mertua, kepada suami, atau kepada siapa? Orang dekat Oh biasanya iya, agak sulit. enggak. Maksudnya, ya bisa juga. Enggak, ya bisa juga. Ya, biasanya yang menyakiti hati ibu orang dekat itu lebih sulit daripada orang jauh gitu ya. Iya, justru karena orang yang terdekat itu yang susah saya maafkan gitu loh. Tapi kalau orang lain yang nyakitin saya, ya dalam jangka 5 menit atau ini juga udah bisa hilang. Tapi kalau orang yang di sekitar saya gitu kayaknya susah banget. Udah oke lah saya maafin, tapi dia berulang lagi yang bikin kita gimana gitu loh. Kayaknya timbul lagi amarah, timbul lagi dendam, timbul lagi emosi gitu loh. Jadi minta didoain aja. Iya, Ibu. Tetapi selain kita doakan nanti juga ada kemauan ya. Memang akhirnya kita fokusnya sama Tuhan walaupun kita kadang-kala sering disakiti. Iya. Pokoknya maju terus Ibu Eva. Jangan takut, jangan khawatir. Nanti kita akan berdoa ya. Iya Pak Pendeta, makasih Pak Pendeta ya. Tuhan berkati Ibu Eva. Haleluya. Masih ada di belakang Ibu Eva, saudara bisa hubungi kami di 021591 Puji Tuhan. Ada hambanya Pastor Oh di sini. Ya. Di belakang Ibu Eva kita terima. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan juga. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Sani di Bonjer. Sani di Bonjer. Bonjer daerah mana itu? Bonjeruk. Kebon Jeruk. Oh. Kirain apa? Kirain di negeri antah berantah mana? Enggak, di Jakarta. Rupanya Kebon Jeruk di Bonjer. Ya, silakan Ibu. Siapa tadi? Yani ya? Sani. Ibu Sani. Iya, Ibu Sani. Gini Pak, saya penasaran terus Pak ya. Selama ini selalu beda pendapat sama banyak pendeta gitu ya. Tapi beberapa bisa sama. Ini tentang dosa masa lalu. Kalau menurut saya kita itu mesti seperti Sakeus, terus Sakeus segitu. Jika aku berbuat salah, maksudnya aku gantikan gitu ya. Ya, kalau aku berbuat salah, aku rela menggantikan 4 kali lipat. Ya, mesti begitu. Kata saya dosa tuh kalau kita berbuat dosa ya harus seperti utang, kita harus bayar. Iya, betul. Terus begitu kalau kata pendeta kan banyak bilang, oh udah itu masa lalu, udah dosa kita udah hilang gitu karena Yesus sudah mati, itu dosa hilang. Kalau menurut saya enggak. Terus begitu kan dia bilang bertobatlah kerjaan Allah sudah dekat. Maksudnya kamu jangan berbuat dosa lagi gitu kan ya. Itu kan dosa. Lalu kita kembali kepada Tuhan, lalu kita berbuat baik, berbuat amal, berbuat pahala. Jadi hutang kita itulah kita bayar pakai cara-cara seperti Paulus. Misalnya dia pernah membunuh gitu ya. Terus lalu dia bertobat, terus dia berbuat dia menginjili, dia membunuh 10, dia menyelamatkan sampai sekarang bisa miliaran gitu. Jadi dia tebus gitu. Tapi kalau kita bilang
saya udah selesai terus begitu, tapi perbuatan dia nggak beres, itu kan sama seperti iblis gitu. Maksudnya Tuhan mengasihi iblis gitu kan, menunggu terus sampai bertobat, tapi iblis nggak mau merespon kasih karunia Tuhan. Dia terus, jadi kata Tuhan, biar bagaimana dia nanti akan ada di neraka karena perbuatan dia nggak hentikan, terus dia balas, dia ganti, dia bayar utangnya dengan berbuat baik, menginjili, menyelamatkan gitu kan. Kalau dia seperti Paulus, dia dulu membunuh, kini dia menyelamatkan, jadi hutangnya dia bayar. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, terima kasih buat Ibu Sani di Kebon Jeruk ya. Dan memang kadangkala kalau kita ingat dosa masa lalu, ya memang harus kita bayar. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia juga telah membayar lunas dosa masa lalu kita, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang, dosa yang belum kita perbuat. Nah, makanya setiap hari kita harus juga bertobat gitu ya kan. Kadangkala ada perkataan, ada sesuatu yang kita buat yang berdosa, tapi kita tidak sadar bahwa itu dosa. Contoh yang paling sederhana adalah sungut-sungut tidak punya modal, tapi orang melakukan itu. Tapi sebelumnya kita lanjutkan, kita terima dulu yang ketiga. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam, puji Tuhan. Dengan siapa di mana? Dengan Duta, Pak Pendeta. Pak Duta. Iya. Di daerah mana, Pak? Di PLM Karawaci. Ya, silakan. Ada yang bisa dibantu ini? Sangat luar biasa, firman Tuhan yang telah mengampuni ya. Iya. Mengampuni itu hal yang paling sulit ya, tapi iya. bagi anak Tuhan terus memberikan pengampunan kepada siapapun yang menyakiti kita. Karena dalam mengampuni itu saya percaya akan ada kuasa yang indah. Firman Tuhan juga berkata lebih baik kita memberi daripada menerima. Iya, betul. Iya, jadi kalau kita udah memberi pengampunan itu pasti hati lega, walaupun kadang-kadang dalam hati sih saya jengkel juga, Pak. Ya. Apalagi orang yang dekat dengan kita gitu ya. Terus menyakiti orang yang kita percaya, orang yang kita kenal. Ya gini, Pak. Kan keluarga saya kan ini kayak ada yang seseorang yang memberi kuasa kegelapan, Pak ya. Saya tidak tahu siapa itu orangnya, tapi saya yakin dalam keluarga saya sudah memberikan pengampunan semenjak ayah saya itu udah berpulang ke Tuhan. Saya yakin ada seseorang yang memberi kuasa kegelapan, tapi saya yakin jangan saya memberikan pengampunan kepada mereka dan saya terus berdoa dan tetap percaya di dalam nama Yesus kuasa kegelapan itu hilang. Siapapun yang memberinya, saya yakin karena kita sebagai orang percaya mengimani apa janji Tuhan itu kepada. Iya. Kuasa Kristus saya yakin lebih besar daripada kuasa dunia ini, Pak. Amin. Itu aja, Pak. Shalom. Tuhan berkati Duta di Perum ya. Iya, maju terus Duta. Jadi memang mengampuni tidak mudah, tetapi harus punya kemauan untuk mengampuni, karena itu adalah bagian dari sebuah pemberian. Kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya, kita juga memberikan pengampunan gitu ya. Di belakang Duta masih kita terima nomor telepon selanjutnya. Halo, shalom. Iya, shalom. Puji Tuhan. Dengan Pak siapa? Di mana, Pak? Iya, soalnya ada Cencen di Lampung. Cencen, wow, di Lampung. Puji Tuhan. Iya, Cencen puji Tuhan ini. Saya senang sekali mendengarkan program ini, Pak. Iya. Gimana? Iya, saya mau bertanya, kalau misalnya ada seseorang yang selalu memberi, namun dia tidak mempunyai kasih dalam kehidupannya, apakah ini harus stop untuk memberi sampai dia bisa memperbaiki, mengasihi? Memberi apa misalnya contoh? Iya, Pak. Dia memberi apa, tapi tidak ya, salah satunya mungkin dia sering memberikan sumbangan, donatur ke pantiasuhan Tuhan. Perbuatan baik. Ya, seperti ini, Pak. Apakah dia harus stop itu sampai dia bisa mengasihi orang lain gitu, Pak? Ya. Oke, mungkin itu aja, Pak. Ini ada Cencen di Lampung Barat ini ya. Oke, Cencen. Ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di studio. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan. Jadi orang yang suka beramal tapi nggak punya kasih. Ya, karena firman Tuhan jelas berkata begini ya. Perbuatan baik manusia, bahkan amal manusia itu tidak pantas untuk bertemu muka dengan Tuhan. Kenapa? Karena perbuatan baik dan amal itu tidak pantas.
Ya. Yang pantas adalah kesucian bertemu dengan kesucian. Ya. Nah, makanya kita orang yang berdosa itu ditebus oleh Allah, dibersihkan dari tadinya orang yang salah, orang yang berdosa menjadi orang benar, menjadi orang saleh. Jadi sebuah kesalehan itu bukan sebuah perbuatan manusia, karena manusia tidak pernah bisa berbuat baik, itu aja. Dan manusia semuanya telah berdosa. Kitab Roma mengatakan demikian. Dan kalau manusia itu berbuat amal tanpa kasih, ya sia-sia. Orang berbuat baik tanpa Yesus juga sia-sia gitu ya. Jadi muaranya adalah kepada Yesus ya, Cen-Cen ya. Dan mudah-mudahan informasi yang sederhana ini, penjelasan yang sederhana memberikan suatu kemampuan kita untuk lebih cerdas berpikir gitu ya. Kita akan terima di balik Cen-Cen dari Lampung Barat. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Leowijen. Ibu siapa? Leowijen. Leowijen. Ya, di mana Ibu? Di Tangerang. Di Tangerang, Ibu Leowijen. Ya. Leowijen. Ibu Wijen. Ya, silakan Ibu. Atau Aeng deh, Aeng. Aeng ya, lebih gampang. Ya, Ibu. Ya, silakan. Selamat malam dengan Pak Arvin. Iya, Pak Arvin ada di sini. Gimana Ibu? Selamat malam. Lama ya kita nggak berjumpa. Oh. Iya, Bu Wian. Iya, gimana? Bu Aeng. Saya baru pulang ke Palembang, baru datang ke Jakarta lagi. Oh. Saya datangnya dari Palembang. Iya. Saya mau nanya. Iya. Tadi tentang pengampunan. Iya. Benar ya? Iya, betul. Dengan Pak Arvin. Iya. Tolong jelaskan bahwa saya itu susah mengampuni orang. Saya punya saudara, teman. Saya selalu bertengkar dan saya bingung mengampuni mereka. Nah, tolong jelasin. Dan kedua, saya sudah berkorban, malahan di balas dendam, malahan kejelekan. Jadi udah berbuat baik, tapi malah dijelekan. Iya. Ya. Nah, sekarang saya bingung. Apakah saya harus mengampuni dia? Apa saya harus seperti kebaikan berkorban sudah? Malah saya musuhi kepada dia. Tidak mau berteman lagi sama dia. Nah, tolong ya Pak, tolong jelasin. Pak Arvin, tolong dijelaskan. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Aeng ya. Di Tangerang. Ya, terima kasih Bu Aeng. Itu udah beberapa kali ketemu di gereja ya. Akhirnya hafal juga nomor interaktif kita di 5919244. Ya. Jadi soal mengampuni sebetulnya di dalam kitab 1 Yohanes itu dikatakan barang siapa mengaku mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya manusia atau bahkan membenci sesamanya manusia, sebetulnya tidak ada kasih di dalam dirinya. Karena apa? Karena orang yang kelihatan saja dia tidak bisa ampuni, tidak bisa kasihi, bagaimana dia bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Nah, dari situ kita belajar bahwa sesungguhnya di dalam surat Yohanes yang sama, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kan tadi kita sudah membahas bahwa Allah sudah menunjukkan kasih-Nya karena Yesus Kristus sudah disalibkan ketika kita belum bertobat, ketika kita masih berdosa. Bahkan ketika kita belum lahir, Bu Aeng. Ya kan? Nah, seperti ilustrasi dari tadi Pastor Oh yang dari Korea itu bahwa perumpamaan seseorang yang diampuni atau dihapuskan hutangnya yang tidak mungkin dia bayarkan. Nah, demikianlah sepatutnya kita juga mengampuni atau menghapuskan hutang rekan-rekan sesama manusia yang juga ada salahnya, yang juga
ada lupanya, lupa daratannya. Sama seperti kita. Kalau kita sendiri introspeksi, sebetulnya seumur hidup kita banyak sekali hutang kita. Nah, hutang yang dalam arti kata belum tentu dalam bentuk materi, melainkan dalam bentuk kebaikan. Misalnya, sesederhana orang baik sama kita, belum tentu kita balas kebaikan. Orang senyum sama kita, belum tentu kita balas senyum. Sesederhana itu, kalau kita mau hitung-hitungan, tetap aja nanti neracanya nggak balance juga. Jadi kembali lagi, asal muasalnya adalah bagaimana kita berserah kepada Kristus. Dialah yang hidup di dalam kita sekarang. Seperti Paulus katakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jadi Kristus yang mau mengampuni temannya Ibu Aeng atau yang kalau Ibu Aeng. Tapi mungkin inisiatif dari Ibu Aeng betul. Juga ada masalah. Jadi mulainya dari Ibu Aeng, mungkin mereka berbuat jahat, enggak apa-apa. Iya. Yang penting jangan kita yang berbuat jahat. Betul. Nanti kalau kita malah berbuat jahat, jahatan kita balas dengan kejahatan. Nah, kita melanggar firman jadinya. Iya. Jadi artinya Ibu Aeng, jangan sampai kita terikat oleh sakit hati, kemudian kita ingin balas dendam. Artinya adalah apa yang ditabur oleh orang itu nanti akan tuai. Iya. Mungkin tidak melalui ibu, mungkin orang lain bisa saja. Iya, hanya Tuhan yang membalas. Jadi kita tetap menabur kebaikan. Ya, mengampuni. Iya. Ya, itu tadi. Dan kemudian mungkin untuk terus. Ibu Sani tadi ya di Kebon Jeruk tadi juga jangan lupa bahwa dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa masa akan datang itu sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dibayar, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tinggal bagaimana kita menghargai penebusan yang Allah beri buat kita. Jadi kita akan lakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia sudah membunuh tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, menginjil kemana-mana. Bahkan pada saat dia aktif menginjil, dia juga mempertanyakan dirinya, jangan-jangan juga saya nginjil malah ditolak sama Tuhan. Iya. Artinya gini, apa yang dilakukan oleh Paulus yang begitu tinggi tingkatannya dalam ukuran manusia, dia juga bisa menilai bahwa ukuran manusia itu adalah ukuran yang terbatas, tetapi dia mau adalah ukurannya Allah, adalah ukuran yang tanpa batas. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau ini benar di hadapan Tuhan, pasti ini menyenangkan Tuhan. Kalau ini menyenangkan Tuhan, ayo terus-menerus kita lakukan. Amin. Jangan pernah berhenti melakukan baik, karena kita sudah menerima penebusan yang Tuhan berikan sebagai anugerah yang luar biasa buat kita. Puji Tuhan. Dan demikian juga dengan duta yang mempertanyakan, memang pengampunan itu sulit ya. Tetapi sebenarnya kalau ada kemauan tidak sulit. Cuman kadangkala kita sudah memberi, dibalas dengan kejahatan, kita sudah memberi kebaikan, dibalas dengan kejahatan. Itu kadangkala kok gini ya hidup ya. Kita mempertanyakan, kok begini ya hidup ya. Kita udah baik, apakah memang kita harus bertubi-tubi mengalami sebuah kesusahan model begini? Kita ngampuni, ada orang lain juga buat kesalahan lagi yang sama lagi. Nah, kalau kita berulang dengan masalah yang sama, jangan-jangan kita memang belum mengampuni ya. Jadi Tuhan menguji lagi, mengulang lagi sampai kita lolos atau lulus gitu ya. Puji Tuhan. Mungkin terakhir ya dari Pastor Oh. Pastor Oh, memang mengampuni itu tidak mudah. Tetapi kita harus melakukannya. Ya, apalagi orang yang memang sudah akar pahit gitu ya. Udah putus asa gitu ya, putus asa, hilang harapan. Kayaknya kalau saya berbuat baik juga kayaknya nggak ada untungnya. Percuma. Nah, itu percuma. Nah, itu yang sulit. Iya, ya silakan Pastor. 하나님 말씀 신명기 33장 29절을 한번 보겠습니다. Ya. 33장 29절. Mari kita melihat Ulangan 33 ayat 29.
가나안 땅을 앞에 둔 이스라엘 백성들에게 하나님이 모세를 통해서 마지막 축복하시는 말씀입니다. Di sini Tuhan memberkati melalui Musa yang telah menghadapi tanah Kanaan. 전쟁터로 나가야 되는 이스라엘 백성들에게 이 말씀을 주신 거죠. Tuhan memberi firman ini kepada rakyat Israel yang akan memasuki tanah pertempuran. 이스라엘이여 너는 행복한 사람이다 그랬습니다. Di sini berbahagialah engkau, hai Israel. 전쟁하러 나가기 전에 너는 누구냐? Siapakah yang sama dengan engkau? 너는 행복한 사람이다. Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. 이유를 밝혔습니다. Dan di sana kita bilang, di sini Tuhan bilang kita adalah orang yang berbahagia. 여호와의 구원을 너같이 얻은 사람이 누가 있느냐? Dan di sini berkata bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. 400년 노예 생활하던 곳에서 하나님이 문설주의 어린 양의 피를 바르게 하시고 바로왕의 손에서 애굽의 손에서 노예에서 해방하게 하셨습니다. Tuhan yang membebaskan mereka dari tangannya Raja Firaun dan tangannya Roma yang terus membuat mereka sebagai budaknya. 광야 40년을 하나님이 인도하셨습니다. Dan Tuhan memimpin mereka di tanah yang kering. 그리고 약속의 땅 앞에 서게 된 것입니다. Dan sekarang mereka berdiri di depan tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. 그래서 그것을 잊지 말라는 겁니다. Dan di sini Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka selalu ingat akan firman Tuhan. 네가 얼마나 행복한 사람인가를 잊지 마라. Dan Tuhan ingin mereka selalu ingat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang begitu berbahagia. 왜 우리가 문제가 옵니까? Mengapa kita memiliki masalah? 왜 문제라고 생각합니까? Kenapa kita berpikir itu adalah masalah kita? 왜 용서 못한다고 생각합니까? Mengapa kita berpikir memaafkan itu susah? 내가 행복하지 않기 때문에. Karena kita sendiri tidak berbahagia. 나에게 넘치는 행복이 없기 때문에. Karena tidak ada kebahagiaan yang melimpah diri kita. 우리가 정말로 여호와의 구원으로 넘치는 행복이 있다면 jika kita memiliki kebahagiaan yang begitu melimpah dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, 아무리 사람들이 나를 괴롭혀도 이 행복을 넘어설 수 없다면 pasti orang-orang yang mau membenci kita, tetapi kita bakal tidak peduli dengan kebencian orang-orang itu. 우리는 누구든지 이해할 수 있습니다. Dan jika kita berbahagia selalu, kita bisa mengerti dengan semua orang. 나사로가 무덤에 죽어서 썩었습니다. Seperti seorang Lazarus, dia sudah mati dan berada di dalam kuburan dan dia sudah busuk. 소망 없죠. Tidak ada harapan. 거기에 예수님 찾아오셨습니다. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mendatangkan dia. 나사로야 나오너라. Lazarus, bangkitlah. 이것이 여호와의 구원입니다. Ini adalah keselamatan Yehova. 썩어서 소망 없는 나를 예수님 찾아오셔서 영원히 살려주셨습니다. Jadi Tuhan Yesus telah mendatangi kita yang tidak ada harapan, yang sudah busuk, tetapi Dia telah menyelamatkan kita selama-lamanya. 내가 하나님의 자녀라면 여호와의 구원을 받았습니다. Jika kita adalah anak Tuhan, kita sudah mendapatkan keselamatan. 그 행복은 세상에 있는 것과 비교할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. Tidak ada kebahagiaan yang dapat dibandingi dengan kebahagiaan yang seperti ini. 세상의 행복은 상대적입니다. Kebahagiaan dunia itu kebahagiaan yang tidak bisa membandingkan dengan yang ini. 비교해서 내가 나아야 행복해집니다. Dari pandangan dunia, kebahagiaan itu harus dilihat dari sisi yang lain, sampai kalau ada yang lebih bahagia, itu kita bilang bahagia. 그러나 우리가 받은 여호와의 구원은 절대적입니다. Tetapi kebahagiaan yang kita dapat dari Tuhan itu tidak bisa dibandingkan seperti kebahagiaan dunia, karena itu adalah sangat mutlak. 우리는 절대적인 은혜를 받았습니다. Kita mendapatkan keselamatan yang mutlak. 절대적인 구원을 받았습니다. Mendapatkan keselamatan yang akan membebaskan kita dari dosa. 절대적인 행복을 가졌습니다. Kita memiliki kebahagiaan yang mutlak. 이것을 누리는 사람은 세상에 두려울 것이 없습니다. Jadi orang yang menikmati dengan fakta ini, dia tidak akan memiliki masalah lagi. 너무너무 행복한 사람은 괴롭힌지도 모릅니다. Jadi karena orang yang begitu berbahagia, walaupun dia disakiti oleh orang, dia tidak tahu dia itu disakiti atau tidak. 아마 내가 용서할 수 없어서 고통 가운데 있다면 하나님이 그 행복 누리기를 원하실 것입니다. Jika kita berada di dalam penderitaan karena kita tidak bisa memaafkan orang, Tuhan ingin kita bebas dari rasa itu dan menikmati keselamatan Tuhan. 그는 너를 돕는 방패라 그랬습니다.
Karena di sana berkata bahwa ada perisai yang selalu menjaga kita dan 내 영광의 칼이라 그랬습니다. dan kita memiliki sebuah kekuatan yang dapat mengalahkan setan. 네가 그들의 높은 곳을 밟을 것이다. Dan di sana berkata bahwa kita akan ditinggikan. 이 말씀을 선물로 드리고 싶습니다. Saya mau memberi hadiah ini, yaitu firman Tuhan kepada saudara. 이 말씀을 묵상하면서 이 절대적 행복을 누리시길 바랍니다. Saudara cobalah merenungkan firman ini dan menikmati kebahagiaan yang mutlak. 그 행복 속에서 우리는 줄 수 있습니다. Di dalam kebahagiaan yang mutlak ini kita dapat memberi dan juga mengasihi. 그것이 복음입니다. Itu adalah Injil. 그거 없이 주는 것은 종교입니다. Dan tanpa Injil itu adalah agama. 또 다른 문제가 옵니다. Karena dia bakal mengalami masalah yang lagi. 그 행복 속에서 용서가 참 용서입니다. Di dalam kebahagiaan yang mutlak itu kita dapat memberi memaafkan orang. 다른 용서는 또 다른 문제를 가져옵니다. Karena pada saat kita memaafkan orang tanpa kasih dan tanpa kebahagiaan yang mutlak, kita akan membawa masalah yang lain lagi. 그리스도 안에 있는 여호와의 구원은 세상 것으로 바꿀 수 없습니다. Keselamatan yang datang dari Kristus tidak bisa diganti dengan hal-hal duniawi. 우리는 이미 세상에서 비교할 수 없는 보화를 가진 그릇입니다. Kita adalah seperti murid Tuhan yang sudah mendapatkan berkat yang tidak bisa diganti, tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal dunia. 아무리 천한 그릇이라도 최고의 보화를 가졌습니다. Dan walaupun kita orang yang berdosa, orang yang begitu rendah, tetapi kita memiliki berkat yang mutlak. 이 시간 이 방송을 듣는 청취자 여러분의 모든 그릇이 바로 그 그릇입니다. Saya berharap semua orang-orang yang mendengarkan radio ini, mereka telah memiliki keselamatan yang mutlak dan kebahagiaan yang mutlak. Amin. Jadi rupanya saudaraku sekalian, kalau kita mampu memberi, kita mampu mengampuni, itu adalah bagian dari kebahagiaan yang mutlak. Jadi kalau ini adalah firman, mari kita lakukan, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, program kita pada malam hari ini, Keluargaku Adalah Surgaku. Ini kita akan lanjutkan pada Senin mendatang, ya kan? Nah, namun sebelumnya ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Arvin Saputra. Puji Tuhan. Ya. Untuk ibadah sepekan ini, besok kembali kita akan mengadakan ibadah pembinaan iman di The Agathon Function Center. Seperti biasa jam 7 malam. Itu besok kita akan diberkati oleh Evangelis Rudi Salam. Kemudian hari Rabunya tanggal 12 kita akan juga mengadakan ibadah WBK. Kali ini kita akan diberkati oleh Evangelis Suneta jam 15.30. Dan jangan lupa malam harinya orang-orang muda wajib datang. Karena sekarang Pak Pendeta Mario Verona yang ada di sini nih, cuman nggak bicara. Halo Pak Mario. Itu akan memberkati saudara-saudari semua ya, orang-orang muda. Wajib datang di dalam ibadah GSGLV jam 7 malam. Nah, beliau akan membahas Love Never Fails. Kasih tidak berkesudahan. Amin. Tidak Kemudian gagal. Tidak pernah gagal. Amin. Amin. Shalom Pak Mario. Kemudian hari Kamisnya jangan lupa ada ibadah lansia. Jam 10 pagi kita akan diberkati ya, jam 10 pagi di Dynaplus juga. Dan kemudian hari Kamisnya juga sekalian di BSD ada acara KKR. Nah, hari Kamis juga pada tanggal 13 ini ya Pak? Ya, tanggal 13 ada hambanya Bapak Evangelis Dautoni. Evangelis Dautoni akan membahas tentang misteri alam gaib dan kuasa kegelapan. Haleluya, haleluya. Ya, hari Kamis ini, hari Kamis. Hari Kamis ya. Dan kemudian jangan lupa nanti ibadah KKR Revival yang di Karawaci, ya, akan dimulai tanggal 21 ya Pak. Hari Jumat tanggal 21 adalah perdana kita untuk acara KKL Revival Karawaci Breakthrough. Ya, untuk kesembuhan ilahi, kemudian pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga.
Jadi tema kita adalah mari alami kuasanya. Ya. Alami kuasanya bersama saya sendiri Pendeta Julius Antoni ya. Bapak Ibu jangan lupa untuk hadir ya. Jangan lupa ya jemaat-jemaat sekalian. Puji Tuhan. Kemudian kalau ibadah hari Minggu di Dayna Plus seperti biasa ada 4 sesi, jam 7 pagi akan diberkati oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Ya. Sesi kedua jam 11 juga oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Sesi ketiga jam 2 siang oleh Pendeta Ferry Haurisa. Kemudian sesi 4 jam 5 sore oleh Pak Pendeta Julius Antoni sendiri sebagai gembala wilayah kita. Kemudian juga di Serpong ada 3 sesi ibadat. Pertama jam 8.30 diberkati oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Jam 11 sesi kedua juga oleh Pak Pendeta Gilbert Lumoindong. Dan sesi ketiga jam 17 sore oleh Pendeta Ferry Haurisa. Demikian informasi ibadah sepekan GBI Glow Fellowship Center. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saudara yang sudah mendengarkan program kita pada malam hari ini, juga yang telah bergabung dengan interaktif lewat telepon di studio kami, Ibu Eva, Ibu Sani, Pak Duta, kemudian Pak Cencen di Lampung Barat, kemudian Ibu Aeng. Kita juga akan berdoa secara khusus buat saudara-saudara sekalian yang mungkin sedang ada dalam keadaan yang sakit, keadaan yang berbeban berat, kemudian ada sesuatu hal masalah dalam keluarga. Nanti hambanya Bapak Pendeta Arvin juga akan berdoa buat saudara-saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali mendengar program kita pada malam hari ini dan ingin kembali sungguh-sungguh untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nanti saudara bisa letakkan tangan kanan di dada, kemudian percayalah bahwa Tuhan pasti mampu menjamah. Karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Bapak Arvin akan berdoa buat kita sekalian. Ya, mari kita berdoa. Saudara-saudari boleh meletakkan tangan di kanan di dada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya di dalam Yesus Kristus segala firman yang telah Engkau taburkan melalui hamba-hambamu itu sudah menjamah hati kami. Sehingga apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, Engkau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Amin. Dan kami percaya mulai saat ini juga kami akan hidup senantiasa di dalam kasih. Kami akan menjadi individu-individu yang selalu memberi, selalu mengampuni. Karena kami tahu bahwa Engkau telah lebih dulu mengampuni kami. Amin. Dan sekarang saya juga ingin mengajak saudara-saudari yang ingin menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, boleh ikuti doa saya. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa firman-Mu mengatakan, barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ia akan diselamatkan. Aku percaya Bapa. Dan pada saat ini juga aku mengundang Yesus Kristus. Datanglah ke dalam hatiku. Jadilah juru selamatku. Jadilah Tuhanku. Aku mau belajar. Firman-Mu juga menjanjikan Roh Kudus yang saat ini juga aku percaya mulai mendiami aku. Roh Kudus itulah yang akan memimpin aku ke dalam seluruh kebenaran. Untuk itu, aku siap belajar. Aku siap membaca firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama untuk minggu depan, dan perbincangan kita berkenaan dengan giving and forgiving sudah usai, dan kita sudah diberkati oleh hambanya Pastor Cheon Rock dari Korea, dari Busan, dari gereja New Life, dan interpreter kita malam hari ini yang cantik yaitu Yura telah Miss UPH. Ya, Miss UPH. UPH. Telah memberkati kita lewat penterjemahan yang dahsyat.